Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Salam. Bapak Ibu alumni IHC yang luar biasa sekali. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat nikmat kesehatan, berkat nikmat kesempatan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Zoom ini untuk sama-sama kita belajar suatu ilmu yang sangat dahsyat sekali, suatu ilmu yang tentunya pasti sangat bermanfaat sekali, yaitu hipnosis terselubung atau bahasa kerennya covert hypnosis. Jadi ini di hipnosis terselubung ini membahas tentang bagaimana menghipnotis tanpa hipnosis. Jadi sangat seru sekali materi pada malam hari ini. Namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat, baik untuk diri kita pribadi, untuk keluarga, maupun untuk masyarakat luas. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, jadi pemateri kita pada malam hari ini adalah Master Andri Hakim. Beliau adalah trainer lisensi Indonesian Hypnosis Center. Beliau juga certified instruktur dari IACT USA. Beliau juga trainer yang sudah lisensi BNSP. Kemudian beliau juga seorang hipnoterapis. Beliau juga kompeten lisensi hipnosis dan hipnoterapis dari BNSP. Beliau juga asesor dan beliau presiden IACT Chapter Indonesia. Selain itu, beliau juga luar biasa sekali penulis buku hipnosis bestseller di Indonesia. Jadi bisa kita lihat di layar berikut karya-karya beliau yang bestseller dan luar biasa sekali. Jadi sangat beruntung sekali pada malam hari ini Bapak Ibu, kita bisa belajar langsung bersama Master Andri Hakim. Baik, sebelum lanjut ke materi, mohon di chat, di kolom chat Bapak Ibu, udah siap belajar atau belum? Bagi yang siap, silakan chat siap di kolom chat. Oke, siap. Mudah-mudahan udah siap semua ya. Sudah siap semua kayaknya Pak Andri. Siap lanjutkan. Luar biasa semangatnya Pak Andri malam hari ini. Mantap. Siap. Baik. Karena ini sudah semuanya siap mewakili, langsung saja kita sambut master kita pada malam hari ini, Master Andri Hakim. Silakan, tempat dan waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Ilan yang ganteng luar biasa. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih saya ucapkan, dan saya lihat wajah-wajahnya adalah wajah-wajah yang selalu sukses gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, ini kira-kira yang hadir di malam ini, apakah rata-rata memang sudah menguasai hipnosis, Bapak Ibu sekalian yang hadir malam ini? Apakah benar-benar sudah menguasai hipnosis? Kalau yang sudah bisa di chat, bisa. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah bisa? Oh, ada yang belum, ada yang bisa. Oke, apakah sudah bisa? Oke, masih belajar. Belum bisa. Wah, hanya ada 3. Oke. Belum sepenuhnya, sudah, harus bisa, belum lancar, bisa, belum. Oke. Belum bisa, masih belajar. Oke. Jadi silakan Bapak di chat dari lubuk hati yang paling dalam. Karena malam ini saya akan sharing teknik yang luar biasa ya. Jadi yang belum bisa hipnosis langsung pasti bisa ya. Jadi malam ini pasti bisa gitu ya. Jadi nggak ada lagi kadang-kadang ya. Kadang-kadang Pak Kodrat. Jadi memang harus bisa ya untuk karena
teknik malam ini saya akan sharing ada yang namanya teknik terselubung, gitu ya. Seperti apa teknik terselubung ini? Nah, ini saya harus memastikan bahwa Bapak Ibu sekalian yang bisa jadi luar biasa, yang belum bisa jadi bisa, yang setengah bisa jadi sangat bisa, gitu. Karena tekniknya sederhana. Jadi kalau misalkan teknik ini sulit diterapkan, menurut saya gampang sekali ya. Hanya saja teknik ini wajib dipraktekkan. Nah, ini saya mau tanya lagi nih ya, yang belum pede, masih belajar, belum bisa, kira-kira sharing teknik ini Bapak Ibu sekalian bakalan mempraktekkan nggak gitu ya? Bakalan dipraktekkan? Itu pertanyaannya. Di chat, wah siap praktek, oke. Gimana siap dipraktekkan? Jadi nanti bisa dipraktekkan sama orang yang dekat aja, ya, atau sama orang di kantor, atau sama orang yang nggak pernah ketemu juga boleh, gitu kan. Misalkan ada yang mau besok mau naik pesawat, gitu, waktu ngantri, dipraktekkan, ya. Atau misalkan suami istri lagi marah-marah, bahkan nanti ini khusus di pelatihan nanti ya. Nanti kalau misalkan ini pelatihan kurang lebih hari Sabtu dan Minggu Bapak Ibu sekalian. Nah, di pelatihan itu nanti ada namanya hipnosis jarak jauh, tapi itu di pelatihan, nggak di malam ini ya Bapak Ibu sekalian. Di malam ini saya akan sharing terkait dengan teknik yang kita sebut cover hipnosis atau hipnosis terselubung. Bisa nggak hipnosis jarak jauh? Bisa banget gitu ya. Tapi nanti rahasianya ada di pelatihan gitu ya. Tapi malam ini saya pengen tekniknya langsung dipraktekkan dan teknik sederhana sekali. Siapapun bisa nggak dihipnosis dengan teknik terselubung? Bisa, siapapun. Karena teknik ini nggak butuh banyak struktur kata, karena katanya cukup sederhana saja, hanya diprakteknya diulang-ulang. Agar apa? Agar nggak kaku. Ya. Jadi lidahnya tuh udah bisa relax dan kita nggak kaku. Karena kalau kaku jadinya lucu gitu ya, atau kaku jadinya nggak keluar dan lain sebagainya. Oke, yang siap bisa katakan I'm ready gitu ya, atau saya siap. Oke, silakan di chat saya siap. Ini saya mau tahu seberapa siap nih Bapak Ibu sekalian. Sudah raise hand. Oke, siap artinya yang raise hand. Oke, thank you. Udah mau nanya aja nih Pak Andri. Raise hand udah ya. Saya jadi pengen tahu ini kira-kira mau nanya apa sih Bapak Ibu sekalian? Mas Ilan, satu pertanyaan Mas Ilan, siapa sih? Mau tanya apa? Nih materinya belum keluar udah nanya. Oke, silakan. Atau siap ikut? Oke, nanyanya bisa. Udah ready nih ya. Udah ready nih Pak Andri. Ya kita masuk ke materi dulu aja ya Bapak Ibu sekalian. Nanti setengah materi baru boleh bertanya ya, terkait dengan teknik-teknik atau terkait dengan seberapa efektif ya teknik hipnosis terselubung. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini malam ini ada rekan-rekan yang sudah sering kali ketemu gitu ya. Ada ahli metafisika di sini. Sudah sering kali ketemu kita di kelas metafisika. Ada yang sebelumnya sudah masuk ke kelas terselubung, ada yang sebelumnya masuk di kelas saya sebelumnya. Terima kasih untuk atensinya, untuk semangatnya Bapak Ibu sekalian. Belajar terus belajar gitu ya. Oke. Pak Chandra, malam ini semuanya daftar untuk terselubung. Mantap gitu ya. Karena yang membedakan malam ini dengan Sabtu Minggu cuma satu, Bapak Ibu sekalian. Malam ini saya nggak ngajarin teknik hipnosis jarak jauh, karena teknik ini tidak boleh disalahgunakan. Kan bisa jadi malam ini yang hadir kan tidak kita data gitu ya. Siapapun bisa masuk dengan nge-share link gitu ya, dia bisa masuk. Sehingga malam ini tekniknya yang kira-kira tidak terlalu membahayakan gitu ya. Tapi kalau di Sabtu Minggu itu ada registrasi, ada pendaftaran, bahkan nanti disumpah tuh Bapak Ibu sekalian tidak boleh menyalahgunakan teknik hipnosis jarak jauhnya gitu. Bisa nggak hipnosis untuk kejahatan? Bisa banget. Makanya di Sabtu Minggu teknik ini diprotek hanya untuk
orang-orang IHC atau memang sudah dianggap kita registrasi. Gitu ya kira-kira Mas Ilan ya. Jadi membedakan hari ini sama hari kelas Sabtu dan Minggu. Nah, kelas Sabtu itu benar-benar kita registrasi. Siapa aja sih ya. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Apa sih sebenarnya hipnosis terselubung? Ada yang tahu Bapak Ibu sekalian yang kira-kira udah pernah hadir di kelas hipnosis terselubung, nggak usah di chat gitu. Yang kira-kira belum tahu, kira-kira apa sih? Nah, yang udah ngulang, silakan ya. Nanti bisa bagi yang pengen ngulang, mungkin pengen merefreshing lagi, nanti tinggal lapor admin IAC gitu ya. Selamat malam Pak Lambang. Ini Pak Lambang adalah praktisi metafisika. Wah, ini masih ikut gitu ya. Oke, hipnosis terselubung. Pak Dede, hipnosis nggak langsung. Ada lagi Bapak sekalian, bisa di chat. Sebenarnya apa sih hipnosis terselubung gitu ya? Nah, hipnosis tidak langsung atau indirect hipnosis, oke. Ada lagi Bapak sekalian, hipnosis tanpa disadari, oke. Wah, Pak Pur. Wah, udah. Ini alumni semua. Hipnosis tanpa diketahui, hipnosis tanpa disadari, hipnosis tanpa hipnosis yang Suyat nggak tahu, diam-diam menghipnosis. Wah, ini udah pada paham nih jangan-jangan ya. Dan jago Pak Andri. Wah, ini alumni nih. Diam-diam menghipnosis. Hipnosis malu-malu. Malu-malu. Hipnosis halus, oke. Hipnosis tanpa masuk kondisi hipnosis. Auto hipnosis. Hipnosis gimana itu diketahui siapa yang menghipnosis. Oh, kasih contoh. Oke, nanti kasih contoh. Hipnosis buat di jalan. Buat diizinkan ke warkop. Oh, iya. Hipnosis tanpa kata. Oh, oke. Maklum. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi malam ini saya mau sharing hipnosis terselubung gitu ya, atau covered hypnosis. Sebenarnya hipnosis ini bisa dikatakan hipnosis yang sangat mumpuni gitu ya, sangat efektif. Karena apa? Karena hipnosis terselubung ini dilakukannya bisa berkali-kali dan bisa orang itu nggak kita sadari. Jadi orang itu nggak nyadar kalau sebenarnya kita hipnosis. Nah, cirinya adalah nggak bisa cuma sekali, gitu ya, nggak bisa cuma sekali. Nah, berkali-kali, tapi bisa digunakan sama yang baru kenal. Tapi kita harus melakukan beberapa kali. Nah, ini ya tekniknya ya. Jurus terlarang. Iya, jurus terlarang. Kalau dibilang jurus terlarang, karena ini ada pola-pola struktur bahasa yang awalnya kita nggak sadari. Tapi kalau misalnya kita udah menyadari struktur itu dan diulang-ulang, itu hasilnya bisa menjadi permanen. Gitu ya. Kalau di kelas level 1, level 2, ini seringkali saya mengatakan bahwa ada 5 hal yang membuat sugesti itu jadi permanen. Itu harus hati-hati Bapak-Ibu sekalian. Pertama ada yang namanya penempatan atau penekanan pada belief. Ada penekanan pada keyakinan. Kemudian penekanan pada sebuah aturan. Penekanan pada sebuah nilai dan lain sebagainya. Tapi malam ini kita akan bahas sebenarnya apa sih hipnosis terselubung itu. Oke. Pertama adalah ini Bapak-Ibu sekalian. Jadi hipnosis terselubung adalah upaya untuk berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar. Ingat ya, komunikasinya bukan dengan pikiran sadar, tapi dengan pikiran bawah sadar. Jadi kita berusaha masuk ke pikiran bawah sadar seseorang. Tapi bedanya adalah kita nggak maksa. Kita nggak ada istilahnya tutup mata Anda, nggak ada. Ya, dengarkan suara saya, nggak ada seperti itu. Ya, karena kita berusaha sesempurna mungkin agar mereka tidak tahu kalau mereka itu sedang mau kita hipnosis. Ya, jadi konsepnya adalah upaya untuk berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar seseorang tanpa mereka tahu bahwa mereka sedang dihipnosis. Tekniknya adalah bisa diulang-ulang, direpetisi. Misalkan menghipnosis ke anak, ke istri, ke suami. Tapi sekali lagi ya Bapak-Ibu sekalian,
nanti suami mohon tidak disalahgunakan kepada istrinya, kepada anaknya, kepada istri tetangga, misalkan seperti itu ya, mohon tidak disalahgunakan. Jadi malam ini saya tidak mengajarkan teknik pola katanya secara dalam, tapi hanya surface-nya ya, bagian luarnya. Kenapa? Saya takut disalahgunakan. Kenapa? Ada pola-pola yang memang bisa bersifat permanen dan bisa mempengaruhi si bawah sadar seseorang. Ya, makanya di hari Sabtu dan Minggu kita akan bahas secara polanya. Tapi kalau di malam ini, karena saya nggak tahu kan yang hadir siapa gitu ya, nah itu bisa disalahgunakan. Sekali lagi ya, bisa disalahgunakan. Makanya kita akan membahas satu polanya lah gitu kan. Tapi pola yang lain yang ekstrim-ekstrim nanti di Sabtu dan Minggu gitu ya. Oke. Yang kedua, hipnosis terselubung itu bisa jadi sebuah bentuk percakapan yang secara diam-diam itu mampu menghipnosis seseorang. Artinya apa? Kita berlatih ngobrol, tapi di tengah-tengah obrolan itu kita menghipnosis Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak ada istilahnya, tutup mata Anda, rasakan bagaimana suara saya, nggak ada gitu ya. Jadi ngobrol-ngobrol aja. Nah, pertanyaannya, di hipnosis terselubung perlu nggak matanya tertutup? Enggak sama sekali. Matanya bahkan harus terbuka, namanya juga hipnosis terselubung. Jadi, di dalam hipnosis terselubung, itu dilarang menggunakan tutup mata Anda, itu dilarang. Gitu ya. Nah, nanti detailnya ada di hari Sabtu dan Minggu ya, Bapak Ibu sekalian. Ini hari apa sih, Mas Ilan? Rabu, Kamis, Jumat. 2 hari lagi. Ini nanti kita akan menggunakan sebuah pola dan dilarang menggunakan kata-kata tutup mata Anda, itu dilarang. Karena apa? Ya kita berusaha untuk hipnosisnya tidak diketahui oleh lawan bicara kita. Karena ini bentuk percakapannya juga diam-diam, mampu menghipnosis. Ya ngobrol-ngobrol biasa, tapi lama-lama nanti bisa menjurus tanpa dia menyadari kalau sebenarnya kita sedang menghipnosis. Seperti itu ya Bapak sekalian. Oke, kemudian hipnosis terselubung juga menggunakan sebuah kata atau beberapa kata atau beberapa kalimat yang secara tidak langsung, jadi nggak langsung gitu ya, secara tidak langsung itu bisa mengubah pikiran dan perilaku orang tanpa mereka sadari. Coba ya, kan ini kan bisa disalahgunakan ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ini sebenarnya ada tips dan triknya, gitu ya. Karena apa? Ada 7 pola kata yang nanti saya akan jelaskan ya. Ya jelaskan secara cepat ya, nanti karena detailnya ada di hari Sabtu dan Minggu. Nah, penggunaan kata dan kalimat ini bisa mengubah pikiran perilaku seseorang tanpa mereka sadari, gitu ya. Nah, kenapa gitu ya? Nah, sekarang kita akan jelaskan mengapa ada hipnosis terselubung, gitu ya. Nah, hipnosis terselubung ini seringkali bisa kita gunakan untuk orang yang mungkin ya sudah kita kenal sehari-hari. Bisa istri kita, bisa adik, bisa kakak. Kan kebayangnya Bapak Ibu sekalian ketemu sama anak. Ya, kakak sini deh kak, tutup mata kakak. Kan diketawain gitu ya. Makanya di sini ada namanya hipnosis terselubung. Artinya ranahnya adalah hipnosis yang tidak boleh disadari oleh si klien kita. Namanya hipnosis terselubung. Ini beda dengan hipnoterapis ya Bapak Ibu. Kalau hipnoterapis adalah orang yang kedatangan klien dan klien itu memang memiliki niat untuk dihipnosis. Agar apa? Agar tersembuhkan dari permasalahannya. Nah, kalau hipnosis terselubung, ini adalah bagaimana kita ingin mendekati seseorang, ingin memanfaatkan, ya tanda kutip, memanfaatkan seseorang sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya sekali lagi, ini jangan sampai Bapak Ibu sekalian salah gunakan. Seperti itu. Oke ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, apa sih manfaat hipnosis terselubung? Gitu ya. Nah, beberapa manfaat hipnosis terselubung contohnya adalah ini, meningkatkan kualitas komunikasi atau hubungan, baik itu teman, keluarga,
kerabat, atasan, atau bawahan, guru murid. Artinya apa? Artinya yang membedakan hipnosis terselubung dengan hipnosis direct atau hipnosis secara langsung adalah hipnosis ini bisa digunakan sama orang yang sangat kita kenal sekalipun. Gitu. Hipnosis ini sangat dapat digunakan sama orang yang terdekat sekalipun. Karena nggak ada istilahnya tutup mata Anda. Gitu ya. Kalau orang udah dekat, tiba-tiba kita menggunakan tutup mata Anda, lari Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Wah, ini jangan-jangan hipnotis nih. Tapi kalau nggak ada kata-kata yang seperti tutup mata dan lain sebagainya, orang nyaman aja sama kita. Gitu ya. Nah, ini bagaimana pola-pola katanya. Gitu ya. Pak Irfa, cocok Bu. Oh, selamat malam Master John Serran yang luar biasa. Nah, gitu. Nah, nih Pak John Serran itu jago hipnosis, motivasi sama hipnosis yang kaitannya dengan olahraga ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti menggunakan pola-pola kata yang bisa menjual. Nah, apa sih yang membedakan gitu? Kalau di hipnosis terselubung tuh bisa untuk apa aja, Bapak Ibu sekalian? Karena apa? Kita berkomunikasi dengan si bawah sadarnya klien kita. Si bawah sadar cara Bapak sudah tahu semua ya. Nah, saya mau tanya dulu. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sekalian sudah paham bagaimana berkomunikasi bawah sadar kepada orang lain? Gitu. Apakah Bapak Ibu sekalian sudah paham bagaimana berkomunikasi dengan seseorang, bawah sadar seseorang, dengan bawah sadarnya, bukan dengan pikiran sadarnya? Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Belum, sudah, belum, belum. Sudah. Kok belum semua ya? Saya pengen sudah. Ini belum. Kalau belum, ini kayaknya Mas Dilan kalau belum harus masuk ke kelas Sabtu Minggu nih. Karena Ya, ini sifatnya yang sudah saya paham nih ya. Pak Igit nih sudah dia. Ya. Nah, kalau belum pandai itu nggak apa-apa tuh. Tinggal dipraktekkan. Tapi yang belum, ini kayaknya di Sabtu Minggu. Yang udah OTW tinggal dipraktekkan, saya yakin. Gitu ya. Oke. Orang itu identik dengan menjalin sebuah hubungan, gitu ya, Bapak sekalian. Jadi kalau misalkan bagaimana sih berkomunikasi dengan bawah sadar seseorang? Rahasianya di satu nih, gitu ya. Tapi belum jalan ya. Nah, gini, kayak Bu Yenti ya. Kenapa orang itu ada yang mau dihipnosis, ada yang enggak gitu ya, atau ada yang belum mau? Pertanyaan sederhana, karena bawah sadarnya itu belum bisa merasakan. Itu kalimatnya merasakan. Salah satu rahasianya adalah merasakan. Ada orang yang belum bisa merasakan bahwa kalau berkomunikasi dengan kita itu jadi manfaat. Gitu. Oke, saya mau tanya lagi. Menurut Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sekalian itu manfaat buat orang lain? Itu dulu. Apakah Bapak Ibu sekalian itu bermanfaat buat orang lain? Nah, itu jujur. Ya, bisa di chat. Kira-kira saya bermanfaat nggak sih buat orang lain gitu ya? Bisa di chat. Nah, mantap. Pak Basuki bermanfaat. Bu Dokter bermanfaat. Ya kan? Bermanfaat Pak Pur, Pak Irawan, insya Allah bermanfaat. Ya. Nah, saat kita ketemu sama orang gitu ya, ketemu sama siapa saja, posisinya apakah kita dicintai atau kita dibenci, itu dulu. Tuh, itu harus di apa ya istilahnya, kita harus introspeksi dulu tuh, atau merenung-renung, saya tuh datang disukai atau nggak disukai, gitu ya. Seperti itu ya.
Nah, jangan-jangan saya datang nggak disukai nih. Nah, gimana caranya kita menghipnosis orang lain kalau kita nggak disukai? Karena identik hipnosis itu terkait dengan rasa, baru sekali. Sekali lagi rasa. Kalau misalkan kita ketemu sama orang, orangnya butuh kita, kitanya juga nyaman sama orang itu. Apa yang terjadi? Ya waktu lama jadi terasa cepat. Perjalanan jauh jadi terasa singkat dan lain sebagainya gitu Bapak sekalian. Ya. Manfaat kali, oh mantap. Wah ini Mas Ilan, ada Pak Anton. Kadang-kadang manfaat, kadang-kadang enggak nih, jangan-jangan. Sangat bermanfaat. Nah ini Bu Yeni, tergantung dengan siapa orangnya. Betul ya. Tapi kira-kira pernah nggak sih kayak Mas Ilan tuh merasa nggak bermanfaat bagi sebagian orang? Pernah nggak Mas Ilan? Pak Andri. Pernah nggak sih nggak bermanfaat? Gitu. Nah, kalau kita merasa nggak bermanfaat, ya nggak usah ketemu gitu, kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita pengen bermanfaat, ya kita ketemuan sama orang itu, gitu ya. Tapi rata-rata nih bermanfaat nih ya. Oke. Nah, ini Mas Andri, sebetulnya bermanfaat tapi sayang belum bisa. Oh, wah ini harus masuk kelas hipnoterapi nih kalau gini. Insya Allah bermanfaat semua ya, Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Kalau yang merasa dimanfaatin, maka kita rubah mindset, kita lakukan dengan teknik cover hipnosis terselubung gitu. Ini Bapak Ibu sekalian, menghasilkan keuntungan, manfaat tertentu dalam kehidupan itu tadi, buat sales, buat jualan, ya, buat ningkatin karir, buat ningkatin pendapatan, pekerjaan, omset, buat kekuasaan gitu ya, buat meningkatkan kepercayaan kepada orang lain, buat ketenaran dan lain sebagainya. Ini sebenarnya relatif buat Bapak Ibu sekalian gitu ya. Pak Igit ya, jujur saya berhasil untuk membuat istri lebih mengikuti kehendaknya. Kehendak saya. Wah, ini istri yang mana nih Pak? Yang baru atau yang lama atau yang udah setia sampai detik ini? Ya, ini belum jelas nih Pak Igit. Kadang merasa tidak mau tapi dirindukan. Ini. Nah, kayak contohnya Pak Anton. Kadang tidak bermanfaat tapi dirindukan. Artinya apa? Artinya ada komunikasi bawah sadar. Kenapa bisa dirindukan? Kenapa bisa dicinta? Itu sebenarnya komunikasi bawah sadar. Nanti kita akan bahas polanya lah sebentar lagi. Gitu ya. Pak Igit setia ya. Setia sampai mati Pak Igit ya. Oke. Manfaat hipnosis terselubung yang ketiga ini. Ini siapa nih? Yang masih jomblo siapa nih? Menarik seseorang ke dalam diri kita. Ini bagian jomblo ya. Yang sudah punya pasangan mohon tidak disalahgunakan untuk narik yang baru. Ya. Sekali lagi ya. Mohon tidak disalahgunakan untuk menarik yang baru. Jadi bisa menarik seseorang atau bisa mengumpulkan seseorang untuk menciptakan keuntungan bersama. Jadi bisa lebih memadukan, bersinergi dan lain sebagainya. Ini bisa aja nih Pak Kris. Oke. Atau bisa menarik pasangan hidup gitu ya. Nih yang jomblo bisa ngaku nggak? Ngaku yang jomblo nggak bakal ngaku deh. Pasti yang ngaku itu yang udah punya pasangan, ngakunya jomblo kan gitu. Nggak ada yang jomblo di sini ya, rata-rata sudah punya pasangan. Jadi tuh kan, ngaku jomblo semua gitu ya. Nah ini yang saya umur 20 tahun kan gitu ya. Itu biasanya dibalik tuh ya umurnya. Ya. Kalau Pak Razi mau di luar di dalam pasti jomblo ya Pak Razi ya. Oke. Kita lanjut ya Bapak sekalian.
Ini kira-kira pesertanya masih semangat kan? Oke, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah ini rahasia hipnosis ya. Jadi ada 5 hal Bapak Ibu sekalian yang memang harus diperhatikan dalam mempelajari hipnosis terselubung atau dalam mempelajari hipnosis lah. Mau terselubung nggak terselubung, ini 5 hal, ini 5 pakem ya yang harus memang diperhatikan. Kalau 5 hal ini nggak diperhatikan, hipnosisnya nggak berjalan secara efektif gitu ya. Ya kayak tadi ya belum optimal jadi hipnosis. Karena apa? Karena memang 5 hal ini belum diperhatikan atau belum menjadi fokus dalam mempelajari hipnosis, khususnya hipnosis terselubung. Oke, kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, pertama adalah Bapak Ibu sekalian tentukan maksud dan tujuan yang jelas. Itu dulu. Jadi misalkan gini, oh saya mau menghipnosis si dia, tapi buat apa? Tujuannya apa? Contoh misalkan, dia akan jadi, karena ini kan komunikasi bawah sadar ya, komunikasi ke orang lain, tapi bukan secara sadar, tapi berkomunikasi ke bawah sadarnya si orang lain itu. Contoh misalkan, oh saya pengen ditraktir nih sama Pak Puryanto, misalkan gitu. Ya sudah, itu jelas. Pokoknya gimana caranya Pak Puryanto naktir saya. Gitu. Itu harus jelas tujuannya. Maksud dan tujuan yang jelas. Atau gini, atau saya pokoknya pengen jadi pacarnya dia gitu ya. Enggak, ini buat yang belum nikah ya, belum punya pasangan. Jadi jelas itu dulu maksud dan tujuan jelas. Contoh misalnya, oh saya mau menghipnosis istri gitu ya. Kemudian ditanya lagi, buat apa? Ya iseng aja. Itu nggak berhasil Bapak sekalian. Gitu ya. Nggak optimal jadinya. Kalau misalkan saya iseng aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon kalau pengen menghipnosis siapapun, jelas maksud dan tujuannya. Gitu ya. Oke, sekarang saya pengen tanya ke Bapak Ibu sekalian. Kira-kira maksud dan tujuan Bapak Ibu sekalian belajar hipnosis, nah itu untuk apa sih? Gitu ya. Pak Deddy nggak usah coba-coba pengalaman baru, Pak Deddy. Yang lama aja udah cukup lah. Gitu ya. Bapak Ibu sekalian, apa sih maksud tujuannya belajar hipnosis? Biasanya, kalau misalkan masuk dalam kelas hipnosis gitu, itu kalau saya dulu, saya pengen apa? Saya ada sesuatu yang memang saya tuju, ya jelas maksudnya. Saya pengen Bapak Ibu sekalian tuh apa sih gitu ya? Nah, ini mantep nih bahasanya nih. Oke. Profesi, nah itu jelas. Jadi kalau misalkan kayak Pak Basuki pengen belajar hipnosis untuk profesi. Artinya apa? Oh saya jelas nih. Saya ikut level 1, saya pelajari, saya praktekkan, saya masuk level 2, saya praktekkan, oke. Kemudian saya urus izinnya, saya datang ke Pak RT, itu udah nanti akan terbimbing secara otomatis. Karena apa? Jelas maksud dan tujuannya. Saya datang ke Pak RT, kemudian saya ngerehab salah satu ruangan yang bisa saya bikin jadi terapi. Karena apa? Profesi. Kemudian sudah praktek, udahlah, saya udah capek praktek, saya mau ngajar gitu kan. Ya udah, saya ngajar, saya ngambil master, saya ngambil instruktur seperti itu, dan kemudian saya ngajar. Ya, saya ngajar dulu, oh saya mau magang dulu dan sebagainya. Saya mau tahu sih gimana sih caranya um, um, menggelar sebuah pelatihan. Ya datang magang, lihat dari A sampai Z bagaimana prosesi dari sebuah pelatihan hipnosis dan lain sebagainya. Itu jelas, itu nanti akan ada yang membimbing. Kalau di kelas metafisika ada istilahnya servo mechanism. Jadi bagaimana sebuah mekanisme secara servo, mekanisme secara otomatis yang membimbing. Nah itu kerjaannya si bawah sadar Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi apa? Jadi tentukan maksud dan tujuannya. Ada yang sebagai penyembuh, ada yang mencari ilmu baru, ya kan? Ada yang menunjang aktivitas sebagai guru, itu udah jelas semua nih, ya. Nah ini memperdalam hipnosis dengan metode berbeda, langsung masuk kelas Sabtu Minggu, Bapak Ibu sekalian, ya Pak Ode, Pak Rahmat, ya bermanfaat bagi semua makhluk, jelas tuh. Ya. Jadi kalau kayak Pak Rahmat,
ini bisa menghipnosis binatang, bisa menghipnosis hewan kesayangan, itu bisa. Kenapa? Jelas tuh maksudnya, bermanfaat bagi sesama makhluk. Sorry, sama makhluk cuma bisa manusia ya, artinya. Oke, sorry. Jadi hanya bisa menghipnosis manusia saja, kalau binatang nggak bisa. Kenapa? Sama makhluk. Hipnosis bikin hidup lebih sejahtera, agar anak tidak kecanduan main HP. Ya udah, Pak Kurniawan misalkan. Agar anak tidak kecanduan main HP. Ya sudah, fokus langsung, pasti bisa gitu ya. Apalagi nih sekarang sudah Pak Kurniawan malam ini terbuka pikirannya bahwa ada hipnosis yang anak itu nggak tahu kalau misalkan kita hipnosis sebenarnya gitu ya. Nah ini nanti kita akan bahas. Bermanfaat dan membuktikan kedahsyatan alam bawah sadar untuk mengetahui benar atau enggak kalau hipnosis ada. Bu Yanti, mengetahui benar atau enggak hipnosis itu ada apa enggak? Kalau hipnosis itu tidak ada, nggak ada tuh. Yang tetangga saya, itu ATM-nya diludes 40 juta Bapak Ibu sekalian. Padahal tetangga saya tuh. Nanti kan deket sama orang yang bisa hipnosis. Ludes juga Bapak Ibu sekalian. 40 juta dia datang ke ATM. Tutup mata atau buka mata sih datang ke ATM. Buka mata Bapak Ibu sekalian. Sadar atau nggak? Sadar. 1000% sadar. Tapi apa? Hanya dengan telepon, uang itu bisa ada namanya bagaimana sebuah pola kata yang bisa menforcing seseorang atau memaksa seseorang tanpa orang itu bisa mengelak, gitu tekniknya. Tapi mohon ya, jangan disalahgunakan. Jadi udah belajar hipnosis terselubung, taunya jadi orang jahat ya. Amit ya Bapak Ibu sekalian, mohon tidak menggunakan pola-pola ini untuk kepentingan negatif, gitu ya. Makanya ini kelas Sabtu Minggu nih saya tetap wanti-wanti di daftar ya, nama-nama kalau nama-nama itu menyalahgunakan ya dosa ditanggung sendiri gitu ya. Oke, ini keren-keren ya. Maksud dan tujuannya bagus-bagus, keren-keren banget gitu ya. Ada yang mengobati suami mengalami trauma masa lalu. Bisa nggak hipnosis untuk membantu sebuah proses penyembuhan penyakit fisik? Jawabannya sangat amat bisa. Karena ada penyembuhan apapun itu berasal dari si pikiran bawah sadar. Kalau pikiran bawah sadar itu dimotivasi, diberikan inspirasi, dibuka pikirannya, diberikan passion, diberikan rasa syukur. Insya Allah tuh nanti penyembuhan secara otomatis terjadi. Servo mechanism terjadi secara otomatis. Belief system jadi lebih kuat dan lain sebagainya. Gitu ya. Ada lagi membantu profesi. Oke. Menghilangkan kebiasaan buruk. Oke. Mantap. Oke ya, Bapak Ibu sekalian. Itu langkah pertama. Tentukan maksud dan tujuan yang jelas. Nah, kalau udah jelas, baru kita masuk ke langkah kedua. Nah, ini yang seringkali dilupakan, Bapak Ibu sekalian. Saat kita mempelajari hipnosis, kita nggak pakai emosi. Kita nggak memahami apa sih emosi apa yang diharapkan dari orang itu. Apa lawan bicara kita mau pengen dia jadi lebih bahagia, atau dia jadi lebih tersenyum, atau dia jadi lebih tenang setelah berkomunikasi dengan kita, atau dia jadi lebih nyaman setelah berkomunikasi dari kita, atau kita buat dia bingung kayak para penjahat hipnosis di luar sana, atau pengen dia jadi marah gara-gara kita, atau jadi takut bahkan jadi sedih. Ya ini mudah-mudahan yang terakhir-terakhir ini bukan ranah lulusan IHC ya. Lulusan IHC itu kita berharap setelah kita berkomunikasi dengan seseorang, orang itu jadi bahagia, orang itu jadi senyum, orang itu jadi tenang. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, apakah setelah mengikuti pelatihan hipnosis, ketemu orang, kira-kira siapa yang bisa membuat klien kita atau subjek kita atau orang yang kita ajak komunikasi itu jadi lebih tenang, jadi lebih nyaman, jadi lebih bahagia? Ada Bapak Ibu sekalian? Contoh misalkan gini, menjenguk orang yang sakit. Karena kita udah belajar hipnosis, kita belajar pola pikir, kita belajar pola kata-kata,
orang yang kita datangi di rumah sakit, gitu kan, kita jenguk, kita berikan kata-kata motivasi, kita berikan inspirasi, kita berikan dia motivasi-motivasi, bawah sadar, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga orang itu jadi semangat untuk sembuh, jadi lekas untuk membaik, dan lain sebagainya. Ada Bapak Ibu sekalian? Ya, bisa dicek setelah belajar. Oh, Pak Saiful Hadi luar biasa. Yaitu hipnosis yang sesungguhnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi hipnosis yang sesungguhnya nggak bukan yang tidur. Ya, kemudian mulai sekarang Anda jadi kodok, nggak gitu, Bapak Ibu sekalian. Yaitu datang jenguk orang yang jadi, makasih ya Pak Muhammad Jahri gitu. Pak Jahri makasih atas kunjungannya. Aduh, saya jadi lebih sehat nih. Gitu. Nah, kalau itu bisa dilakukan, artinya Bapak Ibu sekalian sudah bisa melakukan hipnosis. Kan gitu ya. Nah, nanti hipnosis terselubung ada lagi nih ya. Tapi ya itulah hipnosis. Gitu ya. Wow, Bu Dokter mantap. Nih kalau Bu Dokter, jadi gini, kalau udah profesi dokter, belajar hipnosis, belajar pola kata-kata yang indah, wah itu enak banget. Saya jadi pasiennya Bu Dokter Sugiyarti, aduh enak banget tuh. Kenapa? Datang, Bu Dokter sudah tahu pola kata, berkomunikasi melalui bawah sadar, masuk ke relung-relung bawah sadar saya, mantap. Itu pasti udah sekali berobat langsung cespleng. Nah itu, gitu ya. Oke, Pak Budi luar biasa, gitu ya. Nah itulah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi manfaat hipnosis itu bukan hanya sekedar hipnosis panggung ya. Yang kita pelajari di level 1 kan panggung. Tapi kalau sudah level 2, itu kita memahami. Ya, jadi tentukan emosi apa yang kita harapkan dari orang yang mau kita hipnosis, Bapak Ibu sekalian. Itu ya. Mas Abdul, kemarin ada santri mau berantem. Sampai hampir mempunyai hasrat membunuh. Namun alhamdulillah karena saya belajar pola. Itu adalah hipnosis. Jadi sebenarnya Mas Abdullah ini bukan hanya sekedar mengeluarkan pola kata, tapi apa? Sudah memahami emosi apa yang diharapkan. Nah, ini kata kuncinya. Sudah jelas maksud tujuannya apa, emosi yang diharapkan. Oh, keren ya. Mantap Pak Abdullah. Aduh, iya lanjut ya. Wah, waktunya udah mau habis. Masih lama, waktunya udah mau habis, Mas. Oh, enggak, masih lama gitu. Masih 12 menit. Oke ya. Lagi, Pak Andri. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ini. Kalau sudah tahu maksud tujuan, tahu emosinya, perilakunya nih Bapak sekalian. Mau jadi peduli sama kita, apa sih bedanya emosi? Kalau emosi kan saat detik itu. Tapi dengan emosi, maka setelah itu apa? Next-nya apa? Perilaku. Jadi peduli sama kita, jadi perhatian sama kita, atau jadi nikahin kita gitu kan, atau misalkan jadi sering membalas WA kita, jadi membayar hutang kita. Siapa nih yang punya piutang banyak ke teman-teman, susah nagihnya? Ya ini, ya. Jadi kita harus perilaku apa yang diharapkan. Oh, agar si X bayar utangnya, kan gitu, Bapak sekalian. Itu teknik-teknik hipnosis, ya. Nah, kalau misalkan nggak bisa gimana nagih utangnya? Nanti ada hipnosis jarak jauh, ya. Lebih keren daripada lagi keren santet gitu kan. Terus sekarang kan gitu kan. Nah, ini lebih dahsyat Bapak sekalian. Kebayang kan tiap hari kita menggunakan hipnosis jarak jauh kan. Itu mungkin orang yang kita hipnosis jarak jauh lama-lama nggak bisa tidur, ya malas makan gitu. Kan hipnosis terus jarak jauh. Oke, itu ya. Perilaku apa yang diharapkan. Gitu ya. Pak Kurniawan, apakah bisa kalau level 1 ikut kelas 1? Oh, bisa banget. Gitu. Tapi sekali ya Pak Nur, mohon tidak disalahgunakan. Itu aja. Itu janjinya ya. Jadi boleh level 1, boleh nggak? Boleh. Ya, asal tidak boleh disalahgunakan. Karena nanti didata ya. Oke, yang keempat apa ya? Nah ini, kalau kita
sudah menghipnosis seseorang atau pengen menghipnosis, itu jangan sampai lupa kedekatan. Jadi rahasianya kita bangun kedekatan. Makanya di dalam teknik hipnosis, yang tadinya nggak kenal harus pura-pura kenal, harus pura-pura dekat. Ada istilahnya SKSD, sok kenal, sok dekat. Itu rahasianya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian lagi enak-enak jalan di mall, lagi enak-enak jalan di keramaian, tiba-tiba ada orang yang sok kenal, sok dekat. Ini juga harus hati-hati, gitu ya. Karena bisa jadi dia mempelajari hipnosis terselubung secara diam-diam, gitu. Jadi disalahgunakan, gitu ya. Tidak secara resmi. Ini nanti Bapak Ibu sekalian hari Sabtu Minggu kan secara resmi ya, dapat sertifikat dan terdaftar namanya. Jadi mohon tidak disalahgunakan. Kenapa? Karena kalau misalkan orang tiba-tiba dihipnosis tapi belum ada kedekatan, tuh akan sulit sekali. Tapi kalau sudah ada kedekatan tuh mudah sekali. Makanya ada banyak kejahatan-kejahatan, dia menggunakan pola-pola kata untuk membangun atau menjalin kedekatan. Kalau kita udah dekat, udah sok kenal, sok dekat, udah enak komunikasinya, nyambung komunikasinya, hipnosisnya baru jalan. Ya, tapi kalau nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya dengan kita mempelajari hipnosis terselubung, otomatis ya ini manfaat yang terselubung juga. Kita jadi lebih dekat sama orang yang mau kita hipnosis itu. Ya. Oke, ada 5 hal ya. Yang terakhir apa? Ini. Baru pilih strategi yang tepat. Nah, nanti di kelas Sabtu Minggu ada 7 strategi hipnosis terselubung yang kita akan bahas secara detail. Karena 7 strategi hipnosis terselubung ini ada pola-pola kata tertentu. Di situ ada pilihan-pilihan kata. Mau pendekatannya apa, mau pakai cara yang ekstrim, atau mau cara yang damai, atau mau cara langsung sasar kepikiran bawah sadar, atau mau tes ombak dulu, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah strateginya ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, ini biar mudah memahami, kita akan melatih ya. Jadi ini teknik membangun kedekatan. Latihan ini sebenarnya langsung bisa dipraktekkan Bapak Ibu sekalian malam ini ke siapapun gitu ya. Pak Aam pengen ikut kelas ini. Yang ikut kelas bisa langsung daftar ke admin IAC-nya masing-masing atau ke Masilan tuh. Itu ada adminnya, udah ada di chat adminnya. Sabtu dan Minggu gratis. Sabtu dan Minggu itu terregister, Bu Citra. Jadi nggak sembarang orang boleh ikut pelatihan ini. Karena apa? Mohon maaf, tidak boleh disalahgunakan. Ya, contoh. Makanya ini malam ini kita menggunakan teknik-teknik yang aman-aman saja ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian menyalahgunakan, ya, yaitu dosa ditanggung sendiri gitu. Tapi teknik ini tidak sampai masuk ke teknik bawah sadar permanen. Jadi hanya bersifat sementara saja gitu ya. Karena apa? Ya ini hanya bermain di lapisan-lapisan luar saja. Tapi kalau untuk masuk ke lapisan terdalam itu harus terregister Bapak Ibu sekalian gitu ya. Oke. Bagaimana cara membangun kedekatan? Ini adalah salah satu dari 5 tadi ya. Cara membangun kedekatan. Caranya adalah bagaimana? Caranya adalah, nah ini, coba sekarang praktekkan kepada orang yang baru, biar lebih dekat. Kalimat yang pasti orang itu akan menjawab adalah kalimat misalkan hobi. Jadi kalau ketemu orang baru, misalkan lagi ngantri di antrian di Alfamart, di Indomaret, di waktu naik pesawat gitu kan, mau check in, itu ada orang iseng colek, Pak, Bapak hobinya apa? Atau misalkan lagi naik pesawat di duduk sebelah, mau buka apa? Pak, Bapak hobinya apa? Gitu. Itu pasti orang mau jawab gitu ya. Tapi hati-hati Bapak sekalian, ini seringkali orang nanya gini, Bapak tinggal di mana? Itu hati-hati. Orang tuh risih kalau dikatanya tinggal di mana. Emang kenapa kalau saya tinggal? Wah, ini hati-hati nih. Ya, wah, ini kok tiba-tiba nanya tinggal, itu mohon dihindari ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan tinggal di mana itu
mohon dihindari. Jadi hobi itu aman, Bapak Ibu. Jadi siapapun ketemu orang baru ngomong hobinya, itu bisa membuat kedekatannya lebih aktif gitu ya, membangun kedekatan gitu ya. Apakah kalimat tidak boleh disalahgunakan? Ya, nggak boleh untuk kepentingan kejahatan ya, Bapak Ibu. Tapi kalau untuk kebaikan boleh gitu ya. Jadi misalkan tidak boleh disalahgunakan itu untuk kejahatan. Oke, kita lanjut ya, Bapak sekalian ya. Nah, tinggal sedikit lagi. Nah ini, boleh tahu aslinya dari mana? Kalau aslinya tuh boleh ya. Jadi jangan sampai tinggal di mana. Ya, ini kata-kata yang kedua. Pak, boleh tahu aslinya dari mana? Jadi kalau misalnya kita di sebelah kita lagi bengong gitu ya, kita colek, Pak, Bapak aslinya dari mana? Itu pasti orang mau jawab. Tapi kalau Bapak tinggal di mana, nggak mau dia. Dia langsung membuat resistensi, membuat barrier. Ingat ya, untuk melakukan teknik hipnosis terselubung Anda harus dekat. Kalau nggak dekat, maka hipnosis terselubung itu malah jadi barrier. Boro-boro mau menghipnosis secara langsung, ya itu langsung blokade gitu ya. Makanya Bapak sekalian nih, kan seringkali tuh orang yang nggak kenal ya nggak bisa dihipnosis, makanya harus kenal. Tapi orang yang udah dekat sekali, kalau kita menghipnosis secara langsung, ya jadi senyum-senyum gitu ya, bahkan jadi bahan tertawaan. Karena apa? Karena pola-polanya itu tidak menggunakan yang 5 tadi. Ya, kita tidak memahami perasaan, kita tidak memahami maksud dan tujuan. Waktu mau maksud tujuannya apa? Saya mau ngerjain. Nah, kan ada orang yang mau dikerjain, ada yang enggak. Nah, makanya bisa jadi senyum-senyum aja. Gitu. Oke, ini contoh-contoh ya. Bapak dulu sekolah di mana? Ngomong-ngomong, makanan kesukaan ibu saat kecil apa? Gitu ya. Ini adalah bentuk-bentuk contoh pertanyaan sederhana yang bisa membangun sebuah hubungan yang lebih dekat lagi. Gitu ya. Nah, ini kan pertanyaan yang biasa. Nah, gitu ya, maksudnya pertanyaan biasa. Nah, sekarang hipnosis terselubungnya ada di mana? Nah, ini Bapak sekalian. Hipnosis terselubung, nah ini seringkali digunakan oleh sekarang lagi terkenal tuh Mas Samsudin. Nah, ini Mas Samsudin ini teknik-teknik ini pasti sering digunakan. Semua paranormal pasti menggunakan teknik-teknik yang berikut ini. Nah, apa sih bahasa apa yang digunakan? Ya. Nah ini. Ada juga ya, nih ya, teknik yang kita sebut sebagai mind reading atau teknik membaca pikiran. Gitu. Ya, teknik membaca pikiran. Teknik ini sebenarnya bisa disalahgunakan. Ya, tapi di malam ini, saya pengen teknik ini tidak disalahgunakan. Kita menganggap teknik ini adalah teknik psikologi. Untuk apa? Untuk seakan-akan kita paham banget sama orang yang ada di depan kita. Sehingga apa? Sehingga orang itu sangat antusias kepada kita. Itu rahasianya di situ. Ya, contoh ya. Nah, ini contoh kalimatnya, polanya seperti ini. Bapak hobinya olahraga ya. Nah, berbeda dengan yang di atas, Pak ngomong-ngomong Bapak hobinya apa? Kita seakan-akan nanya, tapi kalau di sini seakan kita tahu bahwa orang itu hobinya olahraga. Kita bisa lihat dari apa? Dari penampilannya. Badannya atletis, kayak Bang John gitu ya, badannya atletis, langsing, kemudian ada ototnya. Kita bisa langsung, oh iya Pak, Bapak hobinya olahraga ya. Gitu ya. Nah, tetapi kalau di praktek paranormal gitu. Teknik ini digunakan dengan lebih variatif lagi. Saya mengatakan lebih variatif. Kenapa? Saya bisa mengatakan gini. Kalau saya perhatikan dan saya mendapatkan bisikan gaib saya, Bapak tuh ahli dalam berolahraga, kan gitu. Sama aja. Tekniknya sama, tapi bahasanya ekstrim disalahgunakan. Gitu ya. Oke. Nah, di teknik hipnosis terselubung, kita mempelajari sebuah pola yang kita sebut sebagai mind reading, teknik membaca pikiran. Seakan-akan kita memahami orang yang ada di depan kita.
efeknya apa? Dengan kita memahami orang yang ada di depan kita, maka otomatis orang itu jadi nyaman sama kita. Kenapa? Lu kenal sama gue. Kira-kira gitu. Oke, kita contoh teknik yang satu lagi ya. Misalkan ini contoh lagi ya. Ibu asli dari Jawa ya. Iya gimana? Kita sebelum kita menggunakan teknik ibu asli dari Jawa ya. Gitu ya. Kalau tadi kan beda ya. Oh iya, ibu boleh tahu aslinya dari mana? Nah, itu kan pertanyaan. Tapi dengan teknik terselubung, kita bisa seakan-akan orang itu, oh iya, kok dia tahu ya saya dari Jawa. Padahal saya sudah mendengar percakapan dia tadi pakai bahasa Jawa. Cuma mungkin nggak langsung ketemu dengan kita, tapi dia ngomong sama keluarganya. Jadi saya tahu banget, atau kita tahu banget dia orang Jawa. Nah, bahasa pola yang digunakan agar dia langsung dekat sama kita pakai teknik yang namanya teknik mind reading tadi, yaitu menggunakan merubah pola sedikit. Ibu aslinya dari Jawa ya. Gitu. Nah, kalau di paranormal lebih ekstrim lagi. Wah, ini saya perhatikan di belakang ibu itu ada sosok yang mengatakan kepada saya bahwa ibu itu orang Jawa. Betul? Nah, itu kan jadi ekstrim, Bapak sekalian. Polanya sama, cuma diekstrimkan. Paham ya, Bapak sekalian? Tapi diekstrimkan. Itu yang mohon tidak disalahgunakan. Makanya di kelas Sabtu Minggu, wah itu banyak teknik yang sangat bisa disalahgunakan, Bapak sekalian. Gitu ya. Gitu ya. Oke, ada lagi nih, pola lagi. Ini masih ada waktu nggak, Mas Ilan? Sorry. Oh, udah lewat ya. Bapak sekalian mau lanjut atau kita stop dulu ya? Nanti bisa yang pengen mempelajari lebih lanjut bisa Sabtu Minggu. Atau 3 kita menit lagi, selesaikan Pak dikit. Andre. Oh, oke. Dikit lagi ya. 3 menit lagi, Master. Oke. Oh, Kita lanjut ya, lagi. sebentar aja ya. Kita lanjut ya. Nanti kalau enggak, saya langsung di-cut sama Mas Silan. Kita lanjut ya. Nah, ada teknik mind reading ya, yang satu lagi nih. Nah, ini gini. Ngomong-ngomong, ibu suka nasi goreng ya. Gitu. Nah, ini teknik ini kita sebut sebagai teknik mind reading secara overall. Artinya apa? Artinya memang sebagian besar orang Indonesia tuh suka nasi goreng, hanya sedikit yang nggak suka. Kayak contohnya, ngomong-ngomong, ibu suka Indomie, gitu ya. Kan itu mind reading. Tapi bahasa ini bisa lebih diekstrimkan, Bapak Ibu sekalian. Ekstrimnya gini, dipijat dulu ya tangannya, pijat. Aduh sakit ya, namanya ada titik-titik tertentu yang memang sakit. Jadi waktu dipijat, kita bisa sambil bisa ekstrimnya gini loh, ekstrimnya. Oh, ya, kalau dari rasanya nih pasti ibu suka nasi goreng kan gitu. Kan sama aja. Cuma dengan pijatan dulu, kemudian lebih ekstrim kata-katanya. Sehingga iya Mas, betul Mas. Iya ini. Apalagi nih suka makan Indomie. Oh, kok Mas tahu ya? Iya ini dari ototnya ini pasti suka makan Indomie. Jadi langsung dekat. Jadi apa? Dengan orang dekat sama kita, jadi meningkatkan kepercayaan. Gitu. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Nah ini saya pernah agak-agak ekstrim gitu ya. Jadi gini, ekstrimnya gini. Jadi sangat dekat, sampai detik ini dekat tuh. Jadi suatu saat saya lagi makan di kafetaria sebelum saya naik kereta gitu ya. Kebetulan saya dengar ada ibu-ibu yang memang mau ngunjungin keluarganya karena sakit. Ya, nggak sengaja kedengar, saya lagi makan gitu ya. Kemudian enggak, ya secara kebetulan taunya yang ibu tadi yang saya dengar tadi tuh duduk samping saya persis di kereta gitu. Nah, kemudian kan saya tahu kan tadi dengar itu.
Tapi saya tidak buka percakapan langsung, enggak. Saya ngobrol, oh iya, Ibu mau pulang atau mau pergi gitu ya. Oh, saya mau pergi, Mas. Oh iya iya. Kemudian karena saya iseng, ini iseng ya Bapak sekalian ya, tapi saya nggak menyalahgunakan ya isengnya. Saya iseng gini, Bu, dari raut wajahnya Ibu, ini kayaknya Ibu ada urusan ya, mau ketemu seseorang atau memang ada yang pengen dikunjungi. Apa yang terjadi? Kok Mas tahu ya? Wah, ini seru. Kalau udah kalimat kok Mas tahu, ini kita sebut gerbang bawah sadarnya sudah terbuka. Nah, ini yang seringkali disalahgunakan nih, gitu ya. Untuk apa? Untuk memberikan sugesti-sugesti selanjutnya. Bagaimana hal tersebut, Bapak Ibu, nanti kita bahas ya di kelas hipnosis terselubung nih, kita ada pola-pola kata ya Bapak Ibu sekalian. Pola-pola kata seperti apa? Ada 7 teknik yang nanti akan saya sharingkan di kelas Sabtu dan Minggu. Pertama adalah yang kita sebut teknik menarik perhatian. Yang tadinya orang nggak tertarik sama kita jadi tertarik. Anak yang tadinya nggak tertarik sama orang tuanya jadi tertarik. Istri, tapi bukan istri tetangga ya, istri sendiri yang nggak tertarik sama suaminya jadi tertarik gitu ya. Ya Mas Hilan nggak boleh nyalahgunakan teknik menarik perhatian ya. Ya, Gitu ya. Pak Andri. Nah itu teknik Orangnya pertama. master, ya bilang Pak Andri di kolom chat. Ya ini bocorannya nih. Yang kedua, teknik ngunci seseorang. Nah ini, jadi setiap hari jadi keinget Mas Hilan, mau tidur keinget Mas Hilan, karena apa? Dikunci. Ini adalah nanti ada pola kata untuk mengunci seseorang. Kemudian ada lagi teknik memberikan perintah. Ya, memberikan perintah yang terselubung ya Bapak sekalian. Jadi perintahnya itu ngerasa orang itu nggak diperintah sama kita, padahal itu perintah gitu ya. Kemudian ada lagi teknik anchoring. Ini udah ahli ya Bapak sekalian. Tapi anchoring yang di sini bagaimana memasukkan sebuah anchor atau jangkar emosi tanpa orang itu tahu bahwa sebenarnya kita masukin jangkar emosi. Beda ya dengan teknik hipnosis, mulai sekarang dan seterusnya. Saat Anda menggenggam jari Anda akan merasakan semangat. Itu teknik hipnosis langsung. Tapi ini terselubung. Jadi ada teknik-teknik anchor yang orang itu tanpa disadari, emosi yang kita tanamkan itu sudah nempel tanpa dia sadari, gitu ya. Kemudian ada lagi teknik pemaksaan. Ini mohon ya, tidak disalahgunakan. Jadi orang itu sebenarnya kita paksa Bapak Ibu sekalian dengan pola-pola tertentu. Tapi dia sampai dia nggak bisa lepas dari kita atau nggak bisa mengatakan tidak, dan dia harus iya ya, makanya ada namanya yes set condition, dipaksa iya gitu. Kemudian ada lagi teknik strategi pemilihan kata. Memang ada kata yang harus dihindari Bapak Ibu sekalian, dan ada kata yang memang harus dipraktekkan diulang-ulang. Jadi kita pilih kata-kata yang memang kata-kata itu udah pasti menghipnosis gitu ya. Jadi mohon nanti ada kata-kata yang kalau itu dipraktekkan ya hipnosisnya pasti gagal. Kenapa? Jangan pakai kata itu. Tapi kalau kata itu diulang-ulang, dipilih kata-kata tertentu, maka hipnosis akan bekerja 2-3 kali, 3-5 kali lipat daripada tidak menggunakan kata-kata tertentu. Dan yang ketujuh adalah ini, membingkai dengan metafora. Orang itu dalam kondisi apapun, kalau kita bisa membingkai sebuah kondisi situasi tertentu, maka otomatis orang itu dapat merubah emosinya, merubah pikirannya, merubah perilakunya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah ini ada lagi nih, hanya yang ikut kelas Sabtu dan Minggu nih, mohon maaf nih Bapak sekalian. Nah ini, hipnosis jarak jauh. Ini nggak ada di level 1, nggak ada di level 2, nggak ada di level master, nggak ada. Karena cuma ada di kelas ini. Gitu ya. Terpaksa ikut ini, dia bilang Pak Andri. Bakal Karena ada ikut bonusnya Sabtu hipnosis Minggu. jarak jauh gitu ya. Nah, Keren, ada keren. lagi di mana? Di kelas metafisika hipnosis. Jadi hipnosis jarak jauh diajarkan di kelas metafisika hipnosis ya sebagai materi. Jadi yang mau ikut kelas metafisika hipnosis 2.500.000, ayo mangga gitu ya. Tapi mau melatih dulu biar lebih kenal, lebih dekat dengan hipnosis, silahkan mempelajari rahasia hipnosis terselubung. Ada 7 teknik yang harus Bapak Ibu kuasai. Oke, mungkin itu dari saya, Mas Hilan, untuk malam ini. Moga-moga bisa ketemu di kelas Sabtu dan Minggu, dan saya tunggu materi
teknik dan praktek, dan malam ini bisa dipraktekkan ya, teknik membangun kedekatan ya yang tadi ya. Nah, mungkin itu dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya Bapak Ibu sekalian, dan moga-mogahan Bapak Ibu sekalian semakin sehat, semakin tenang, banyak rezekinya, yang banyak piutangnya jadi tertagih, yang masih ada utang, insya Allah utangnya segera dilunasin gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu ya Bapak Ibu sekalian, mungkin karena waktunya Jua yang memisahkan kita. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Randri, luar biasa sekali materinya. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Tentu akan lebih banyak lagi di kelas Sabtu Minggu. Jadi silakan Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu daftar untuk kelas Sabtu Minggu tanggal 27-28 untuk bisa belajar lebih dalam lagi, lebih belajar lagi. Kemudian tadi juga jadi bisa WA admin untuk pendaftaran. Jadi demikian Bapak Ibu materi kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Mas Handri bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, salam sukses, sehat, bahagia selalu. Sampai ketemu di kelas Sabtu Minggu ya. Izin list Bapak Ibu sekalian. Udah live apa ini ya? Por, ikut nggak Pak Por? Udah, saya udah daftar 2 hari saya yang ikut. lalu. Halo Pak Putu. Malam, Pak Rasim. Ikut nggak? Ikut Pak Por. 2 hari yang lalu.